Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Hadi Wijaya dengan NIM 31191050. Ingin mempresentasikan bagaimana caranya membuat konfigurasi NAT statik dan dynamic. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama kita membutuhkan 3 alat, yaitu router yang 2811. Routernya membutuhkan 3, dan switchnya kita pakai yang 2960. Dan yang end device-nya kita menggunakan VC. Ya, setelah device-nya kita masukkan ke dalam Cisco-nya, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan antara perangkat menggunakan kabel jaringan. Kita menggunakan yang ini. Ini pertama dari FA atau Fast Ethernet 0/0 ke yang ini 0/0 juga. Nah, kalau yang ini dari FA/01 ke VFA/0/0. Nah, ini dari F0 ke F1, F1 ke F1 juga ya, 0/1 Fast Ethernet 0/1. Ini juga sama. Lalu ini tinggal hubungkan yang ini FA/0/2 ke FA/0/0. Ya. Setelah kabel jaringan telah dihubungkan, langkah selanjutnya adalah men-setting router. Kita pertama dahulu adalah men-setting router yang sebelah sini, yang pertama ya, router 1. Bukan ya, router 1 ini. Kita klik 2 kali. Pergi ke CLI. Nah, ini masukkan no. Enter lagi. Enable. Konfigurasi terminal. Masukkan interface-nya. In FA0. Kan pada video sebelumnya itu G ya. Kenapa G? Karena kita kemarin menggunakan yang versi Giga Ethernet. Sekarang kita menggunakan yang Fast Ethernet. FA0/0. Ya, masukkan IP address-nya, IP address 10.10.10.1. Dan subnet masknya 255.255.255.0. Ya. Lalu setelah dimasukkan IP-nya, kita langsung ketik no sh. Dia langsung berjalan, no shutdown. Sudah, kita pindah ke port selanjutnya. Interface FA0/1. Masukkan IP-nya, IP address 192.168.1.1 255.255.255.0. Ya, no shutdown. Oke. Setelah kita men-setting router yang pertama, kita pindah ke router yang kedua. Router yang kedua tuh yang ini ya. Router 2, bukan router kedua, router 2. Ya, sama kayak tadi persis. Enter. Ini enable konfigurasi terminal. Interface FA0/0. Masukin IP-nya, IP address 11.11.11.1 255.255.0. Lalu no shutdown. Lalu port selanjutnya interface Fast Ethernet 0/1. IP-nya IP address 192.168.2.1. Subnet masknya 255.255.255.0. No shutdown.
Ya, setelah kita men-setting router yang kedua, router 2 kita akan men-setting router yang paling atas nih, router 0 ya. Lalu klik CLI, ini no, enter. Masukkan pertama kita interface dulu ya, enable, terus config terminal, baru interface, fast ethernet 0/0, masukkan IP address 10.10.10.2, subnet masknya 255.255.255.0, no shutdown. Atau lagi interface FA 0/1, IP address-nya IP address 11.11.11.2, subnet mask 255.255.255.0, sama no shutdown, enter. Ya, setelah kita men-setting routernya, kita telah memberikan IP pada tiap router. Sekarang kita memberikan IP terhadap komputernya ya. Di sini di komputer pertama kita isikan IP-nya 192.168.1.100. Subnetnya default 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.1.1. PC yang pertama sudah, lalu ke PC yang kedua. Desktop IP configuration, masukkan IP-nya 192.168.2.100. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.2.1. Ya, langsung saja silang. Setelah kita memasukkan IP pada tiap-tiap device-nya, sekarang kita akan bagaimana men-setting static NAT dan dynamic NAT-nya. Yang pertama kita ke router ini dulu, router 1 ya. Ini kita exit dulu. Terus kita masukkan router EIGRP 10. Nah, network 10.10.10.0. No auto summary. Exit. Nah, setelah di router 1 kita pindah ke router 2 yang ini. Sama settingannya, exit dulu, lalu masukkan router EIGRP 10. Nah, terus masukkan network 11.11.11.0. Ini no auto summary. Exit. Ya, jika sudah men-setting router 2, sekarang kita router yang ini, router 0. Kembali lagi ke CLI-nya. Ini sama, exit dulu, baru masukkan router EIGRP 10, terus network 10.10.10.0. Ya, enter. Lalu sama bawahnya network 11.11.11.0. So, no auto sum. Setelah itu kita exit. Ya, coba kita cek dahulu apakah sudah terhubung antara router ya, antara router 1, router 0 dan router 2. Kita klik yang router 1. Coba kita di sini. Ini exit. Kita coba ping ke 11.11.11.1. Ya, satu sudah berhasil, sukses. Ini ke router yang kedua. Sekarang coba ke router yang 0. Ping 10.10.10.1. Ya, statusnya sudah sukses. Nah, setelah kita men-setting IP-nya, sekarang kita masuk ke bagaimana cara men-setting static NAT. Yaitu kita pergi ke ini yang router 1. Nah,
Ini kita ulang lagi, berarti dari sini config terminal, masukkan interface FA 0/0 IP NAT outside, exit, terus interface file Ethernet 0/1 IP NAT inside. Setelah kita setting interface NAT-nya, kita sekarang setting konfigurasi translasi NAT dari IP private menjadi IP public. Caranya bagaimana? Masukkan IP NAT inside. Maaf, sebelumnya kita exit dulu. IP NAT inside search static 192.168.1.100. Terus ini IP-nya 10.10.10.10. Bentar. Nah, coba kita sekarang coba ping dari PC 1 menuju internet. Ping 10.10.10.2. Ya, masih request timeout. Nah, yang pertama masih request timeout karena dia masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan konfigurasinya. Coba kita ulang. Ya, apabila kita ulang dia sudah reply dari pertama ya, berarti sudah sukses. Nah, kita juga bisa mengecek output dari hasil translasi NAT-nya, di mana di router 1. Kita klik router 1, lalu di sini kita masukkan exit dulu, baru masukkan show IP NAT translations. Ya, di sini ada listnya ya. Ya, setelah kita berhasil men-setting static NAT, langkah selanjutnya kita akan mencoba setting dynamic NAT. Yang pertama kita harus klik yang ini, router 2, lalu yang CLI ya, enter dulu, masukkan interface fast Ethernet 0/0, lalu IP NAT outside. Nah, terus ini bawahnya sama, exit dulu, in FA 0/1 IP NAT inside. Ya, exit. Nah, sudah kita setting ininya, konfigurasinya. Sekarang kita buat aturannya, yaitu menggunakan access list 1 permit 192.168.2.0.000.255. Nah, enter. Kurang S ya. Setelah kita setting, karena kita membuat pool untuk dynamic NAT-nya dengan cara masukkan IP NAT pool. Nama poolnya terserah ya. Di sini saya mencoba menggunakan nama saya awal 11.11.11.11 sampai 11.11.11.22. Netmasknya 255.255.255.0. Nah, low IP NAT inside search list 1 full awal. Coba sekarang kita cek ping dari komputer kedua ke internet. Oh, salah. Ping 11.11.11.2. Ya, seperti yang pertama kita coba ya. Pasti pertama request timeout dulu. Nah, selanjutnya baru reply karena dia baru terhubung. Coba sekali lagi. Statusnya sudah reply. Nah, kita juga bisa mengecek output dari hasil translasi yang telah kita buat di router kedua. Kita klik router 2 di CLI. Ini exit dulu.
Enter. Terus show IP NAT translations. Ini berikut hasil proses translasi NAT-nya ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kurangnya dimohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.